Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah selalu memberikan kebanggaan bagi kita semuanya selaku hamba yang baik, yaitu memberikan kesempatan kita ini untuk terus menghidupkan bulan suci Ramadan dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Di hari atau malam yang ke-23 ini, alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah. Kita semuanya masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan iman inilah yang kemudian kita ini mampu untuk menggerakkan hati dan diri kita, melangkahkan kaki kita untuk menuju ke rumah Allah, melaksanakan sebuah kebaikan dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat isya secara berjamaah sekaligus meneruskan dengan sholat tarawih yang insyaallah nanti akan kita teruskan dengan witir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran itu surah Al-Muzammil ayat 4 sudah sangat jelas bahwasanya kita sebagai seorang hamba di dalam melafalkan Al-Quran itu dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Maka ungkapan tartil ini dimaknai bahwasanya kita di dalam membaca Al-Quran itu secara perlahan-lahan. Kita membaca Al-Quran itu harus menghayati. Kita membaca Al-Quran itu harus bisa menjadikan orang itu tertarik. Bagaimana orang itu agar bisa membaca Al-Quran? Bagaimana caranya orang itu agar tertarik membaca Al-Quran? Maka saya tanya sama Bapak Ibu semuanya, mohon maaf, kinten-kinten tarawih malam hari ini itu terlalu lama, opo kecepeten, opo sedang-sedang mawon? Pas ya? Nopo kirang lami? Nek kirang lami mangke witire sing dilameni. Saya melihat ibu-ibunya, bapak-bapaknya ini banyak yang masih berusia 17 tahun masalahnya. Maka saya juga memperhatikan bagaimana kemudian seorang imam ini harus mampu mengetahui kondisi makmumnya. Karena imam ini adalah sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus mengetahui anggotanya. Memang enak bacaannya, contoh ada imam, enak bacaannya. Tapi kalau kemudian panjenengan sholat subuh, surah Al-Waqiah dituntaskan 98 ayat itu, pripun jenengan? Ngantuk. Bisa-bisa seperti yang di film apa itu? Surat Al-Baqarah dibaca itu, akhirnya jamaahnya pulang sampai ke samping itu. Maka kita sebagai seorang muslim, utamanya adalah seorang imam, ini syarat pertama menjadi seorang imam itu adalah harus mampu membaca Al-Quran secara fasih,
Fasih dalam arti di sini itu adalah mengetahui, memahami hukum bacaan di dalam Al-Quran. Maka imam ini tidak boleh sembarangan. Maka imam ini tugasnya sangat berat, ya, sangat berat sekali. Maka kalau kita itu ditunjuk imam, kita harus mengukur diri kita. Kira-kira yang pertama syarat kita menjadi seorang imam itu adalah bacaan harus fasih. A ya dibaca A, Ain ya harus dibaca Ain. Maka kita di dalam sholat itu ketika membaca Al-Fatihah harus betul. Tidak boleh kemudian kita itu membaca Al-Fatihah sembarangan. Karena di dalam sholat Al-Fatihah ini menjadi sebuah kewajiban kita. Kalau kita sholat tanpa membaca surah pilihan, tidak ada masalah. Tapi kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah, tidak bisa. Maka ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita harus mampu mentartilkan, entah itu kita di dalam sholat berjamaah maupun kita itu sholat sendirian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A ya harus dibaca A. Gak boleh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak boleh itu. Karena itu sudah merubah bacaan di dalam Al-Quran. Dan itu artinya sudah berbeda. Terlebih ketika Al-Fatihah itu yang paling susah. Kita sebagai orang awam di dalam belajar Al-Quran itu ghairil maghdubi alaihim walau, nah, tawaludnya ini harus jelas. Nggak boleh kemudian magdu, nah nggak boleh. Ghairil maghdubi alaihim, nah itu sudah salah. Maka harus dibenarkan di dalam baca Al-Quran itu. Maka warattilil Qur'ana tartila, yang dimaksud di dalam ayat surah Al-Muzammil itu sebenarnya untuk membangunkan diri kita itu di sepertengah malam itu. Jadi maka ketika kita itu menghafalkan Al-Quran, ya ini tips bagi kita. Jadi jangan dikatakan bahwasanya kita sudah berumur lanjut kemudian tidak bisa menghafalkan Al-Quran, itu berarti pesimis di dalam diri kita. Hafalkan sehafal-hafalnya. Jangan kemudian kita itu menghafalkan kemudian baru sekali susah. Maka waktu yang paling tepat kita di dalam menghafalkan Al-Quran, menambah hafalan Al-Quran kita itu adalah sebelum subuh. Sebelum subuh kita membaca Al-Quran, kita murojaah atau kita menambah hafalan minimal 1-2 ayat. Kalau kita masih belum bisa dalam 1 jam itu mampu 1 halaman atau 1 lembar, maka 1 ayat saja. Kapan itu waktunya? Sebelum subuh kita coba dengan cara tartil. Kalau kita menghafalkannya itu dengan cara cepat membacanya, maka ya kita susah untuk mengingatnya. Karena ingatan kita kalau bisa setiap menghafalkan Al-Quran itu dilihat itu yang namanya huruf-hurufnya, ya. Jadi kalau kemudian kita itu menghafalkan Al-Quran, hafal. Kita itu kan ada orang yang menghafalkan Al-Quran melalui pendengaran, mendengar, karena banyak murotal yang kita hafalkan. Tapi kalau kita tidak melihat Al-Quran, nanti bisa jadi pendengaran kita ini salah di dalam melafalkan ayat itu. Contoh, amma yatasaalun. Pertama pakai ain. Nah, kalau kemudian kita itu amma yatasaalun, ya salah sudah. Karena kalau kita mendengarkan itu ya memang begitu. Tidak kemudian kita itu peka hurufnya. Maka hal yang paling baik kita di dalam membaca Al-Quran itu
adalah kita perhatikan setiap hurufnya itu. Begitupun ketika kita menjadi imam, harus mampu memfasihkan bacaan. Jadi imam itu tidak boleh cepat-cepat. Karena apa? Ketika kita sholat itu adalah sarana kita berkomunikasi dengan Allah. Maka ketika kita itu berkomunikasi dengan Allah, ya harus tartil, harus pelan-pelan. Oh, kita berkomunikasi dengan orang aja biar paham, biar bisa dipahami maksud apa yang kita bicarakan, ini harus pelan-pelan kita menjelaskannya. Begitupun kita berkomunikasi dengan Allah, maka harus pelan-pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untungnya ning kene iki enak sone. Coba kalau nggak enak, imam itu juga akan ngersulo. Wis dikongkon tartil, mike go ono. Jadi imam itu perlu mendengarkan bacaannya sendiri. Kalau tidak bisa mendengarkan bacaannya sendiri, imam itu bisa dipastikan hurufnya pasti ada yang salah. Maka panjenengan kalau belajar tartil jangan timi-timi. Basa Inggrisnya timi-timi. Jangan pelan-pelan. Harus keras melafalkannya. Tidak boleh kemudian pelan-pelan. Nah, saya kalau belajar adzan, kalau belajar irama, itu pasti di ruangan khusus, kamar tak tutup, gak ada orang, wis berok-berok. Ya memang begitu caranya, agar kita itu bisa mendengarkan. Oh, salah di cengkoknya sini, oh salah di sini, oh hurufnya salah. Maka jenengan coba lihat, kalau ada saudara-saudara kita yang belajar qiraah itu pasti harus suara yang keras, nggak mungkin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa yang mendengarkan? Maka panjenengan kalau membaca Al-Quran dengan tartil, dengan enak, orang yang mendengarkan itu juga ingin membaca Al-Quran. Orang yang mendengarkan itu juga pasti punya keinginan beliaunya itu ingin membaca Al-Quran dan bisa seperti panjenengan. Maka ini saran saya, dan selalu saya doa ketika di dalam sujud saya, ketika saya itu menjadi makmum, saya itu selalu berdoa ketika saya menjadi makmum. Saya pasti mencari imam-imam yang wenak-wenak ketika sholat itu. Ya meskipun jauh tidak masalah, yang penting sholatnya itu bisa dinikmati. Setiap sujud ketika imam itu belum duduk iftirah, saya selalu berdoa di dalam hati saya, ya Allah, mudahkanlah hambamu agar bisa meniru bacaan-bacaan seperti itu. Ya Allah, selalu kita berdoa dalam sujud itu. Kalau imam belum duduk iftirah, ya Allah, tambahkanlah hafalan hambamu seperti imam itu. Selalu doa begitu. Insya Allah. Saya dulu juga begitu. Saya baru belajar irama itu ketika saya itu kuliah semester 4. Baru belajar. Dari mana? Dari YouTube. Ternyata setelah saya evaluasi, dari YouTube itu memang enak, benar, mudah. Apalagi kalau anak-anak Toha Al-Junaid itu mudah. Tapi kita tetap harus memperhatikan huruf-hurufnya dan bacaan-bacaannya. Maka kita sebagai seorang muslim, mari kita perbaiki bacaan-bacaan di dalam sholat kita, bacaan-bacaan kita dalam baca Al-Quran, agar nantinya mampu bermanfaat untuk diri kita dan mampu bermanfaat untuk orang lain. Aku lupa lihat wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.